Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Aprilia dari kelompok 3. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang teknik pengembangan bahasa aktif, produktif, dan efektif anak usia dini di sekolah. Jadi, sebelum kita membahas, kita akan membahas sedikit dulu tentang perkembangan atau pengembangan bahasa di anak usia dini bagaimana sih? Karena ini kan merupakan masalah yang penting baik para pendidik maupun bagi orang tuanya. Perkembangan bahasa anak usia dini merupakan kebutuhan pokok anak karena dalam kehidupannya kan anak pasti berkomunikasi dengan orang tua, teman-teman maupun dengan gurunya. Nah, untuk hal itu kita akan membahas 4 poin penting di dalam pembahasan ini. Yang pertama itu teknik pengembangan bahasa, yang kedua pengembangan bahasa aktif dan pasif, yang ketiga teknik pengembangan bahasa aktif produktif dan bahasa represif pada anak usia dini, dan yang keempat itu pengenalan bahasa dan menulis pada anak usia dini. Oke, mari kita lanjut. Nah, jadi poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu teknik pengembangan bahasa. Nah, untuk itu teknik pengembangan bahasa ini merupakan salah satu cara khusus dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan anak-anak di sekolah. Nah, jadi dalam pengertian ini, aktivitas dan kreativitas guru dan anak tidak selalu didominasi sama guru aja, tapi bisa juga anak lebih banyak mendominasi sebuah kegiatan berbahasa, misalnya percakapan, misalnya kayak komunikasi yang terjalin antara guru dan anak muridnya. Nah, jadi pemberian kesempatan berbahasa ini dari anak ke guru, nah ini sangat diharapkan karena pemberian kesempatan berbahasa ini kan merupakan salah satu teknik yang baik atau yang dipilih oleh guru dalam memulai atau pemberian proses pembelajaran. Kita lanjut ke poin kedua yaitu pengembangan bahasa aktif dan pasif. Nah, jadi menyimak, berbicara, serta membaca dan menulis itu merupakan 4 keterampilan berbahasa yang berbeda. Namun, dalam prakteknya keempat ini dia saling mengisi. Misalnya nih, ada kalanya anak menyimak pembicaraan guru, temannya, atau mendengar suara kaset atau radio gitu kan. Nah, namun ada kalanya juga anak itu mau menulis atau menggambar karena anak ingin mengungkapkan rasa atau apa yang telah dia lihat gitu. Nah, dari dasar tersebut tampak bahwa menyimak atau mendengarkan, berbicara, dan membaca dan menulis ya. Pada anak ini pembelajaran dapat dilakukan secara beriringan atau seiring. Dalam prakteknya, belajar berbicara itu anak dapat melakukannya setelah mendengarkan, dan belajar menulis itu anak dapat melakukan setelah membaca atau melihat terlebih dahulu. Nah, pengertian membaca tidak selalu memakai makna tulisan. Bagi anak, melihat gambar atau tulisan itu secara melihat aja, memandang dan memandang itu sudah dapat dikatakan sebagai kegiatan membaca. Selanjutnya, pengertian berbicara, mendengar, serta membaca dan menulis pada anak usia dini itu tidak selalu sama dengan anak usia sekolah dasar. Nah, jadi pengertian membaca bagi anak usia dini itu adalah melihat gambar atau tulisan yang belum tahu maknanya gitu kan. Dengan demikian, ketika anak ingin menulis, bentuk dan wujudnya masih dalam bentuk yang sederhana gitu. Demikian juga ketika anak menyimak, dia belum mampu gitu mengungkapkan melalui bahasa yang sempurna dalam kegiatan menyimak. Nah, dalam kegiatan menyimak yang dimaksud ini adalah mendengar dalam taraf sederhana aja gitu. Nah, oleh karena itu ketika anak diminta untuk mengungkapkan atau menceritakan kembali bahasa yang didengarnya, ungkapan yang muncul itu masih sedikit, masih sangat sederhana. Jadi banyak cara yang dapat kita sebagai guru dapat lakukan agar anak ini dapat mengembangkan keterampilan bahasanya sehingga anak mampu berbicara sesuai dengan tingkat usia perkembangannya. Nah, oleh karena itu, maka pada dasarnya pengembangan bahasa itu dapat ditunjukkan
ada 4 poin. Yang pertama itu kesanggupan menyampaikan pemikiran kepada orang lain. Yang kedua itu pengembangan perbendaharaan katanya. Terus yang ketiga itu mengungkapkannya, pembicaraan pada orang lain. Dan yang keempat itu pemberanian untuk mengeluarkan pendapatnya. Lalu, menurut Spodek dan Saracho di tahun 1994, mereka berpendapat bahwa terdapat berbagai kesempatan yang dapat kita lakukan dalam kelompok besar. Nah, akan tetapi dalam pembelajaran terhadap ucapan yang bersifat produktif, hal ini belum tentu efisien ya, karena setiap anak itu harus menunggu giliran yang lama. Nah, untuk itu guru harus dapat mengembangkan sebuah pendekatan untuk mengajarkan keterampilan bahasa yang ekspresif dan produktif. Yang diharapkan oleh Spodek ini dan Saracho bahwa beberapa dari pendekatan ini menurut guru untuk sensitif terhadap kapan pembelajaran bahasa dapat muncul secara natural dalam kelompok kecil maupun bentuk interaksi per individu. Nah, selanjutnya itu menurut Minusin di tahun 1992. Jadi dia mengatakan bahwa sekolah yang berdasarkan pada tingkat perkembangan adalah yang memberikan situasi belajar yang aktif dan natural pada anak. Jadi yang dimaksudnya ini adalah mengembangkan fantasi dan suasana yang menyenangkan dan mengembangkan situasi belajar yang mengembangkan lingkungan untuk perkembangan intelektual. Di samping itu, belajar lebih terinovasi secara personal daripada dominasi eksternal. Nah, dalam situasi belajar yang disebut ini dapat menghubungkan konsep bahasa dan memulai proses membaca dan menulis untuk pengalaman yang bermakna. Jadi kondisi belajar yang demikian itu adalah merupakan kondisi yang komunikasi. Nah, jadi pandangan dari Minuchin ini sepaham sama pandangan dari Bredicam. Nah, jadi dia memperhatikan tingkat perkembangan anak yang meliputi aspek fisik, emosional, sosial, dan kognitifnya. Nah, jadi kita bahas lagi nih, kita uraikan lagi pengembangan keterampilan bahasa anak usia dini itu. Yang pertama, memungkinkan anak untuk mengembangkan pengetahuan bahasa tulis dan bahasa lisan. Yang kedua, mengembangkan sikap positif pada anak terhadap pengetahuan dan kemampuan literasi mereka sendiri. Lalu yang ketiga, yaitu meningkatkan literasi verbal atau oral yang bermakna, tidak hanya dari guru ke anak, tapi juga dari anak ke guru gitu, atau dari anak ke anak ya gitu. Terus selanjutnya memotivasi anak ketika dihadapkan pada permasalahan linguistik. Nah, lalu yang kelima, selanjutnya lagi ya, itu melibatkan anak dalam pengalaman mendengar, membaca, dan menulis yang bermakna. Lalu selanjutnya lagi, mendorong anak untuk menggunakan bahasa pada tingkat yang memuaskan. Nah, yang terakhir itu adalah menggunakan bahasa untuk diprediksi untuk mengembangkan kepercayaan diri anak sebagai pembelajaran bahasa. Jadi ada 4 keputusan yang dapat memahami permasalahannya. Yang pertama itu persepsi tentang peran guru. Jadi guru ini dapat membentuk atau menyusun kurikulum, merubah dan menghilangkan tujuan pengembangan, dan menambah materi dan membuat kurikulum yang seimbang. Lalu yang kedua yaitu asumsi tentang anak ya. Jadi guru ini memahami tentang anak sehingga kurikulum dan adaptasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anak merupakan partner aktif dan proses dalam aktif ya. Maksudnya anak itu merupakan partner yang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga itu sumber otoritas. Nah, jadi maksudnya di sini guru itu memiliki pengetahuan tentang anak dan memiliki pengalaman terhadap pembelajaran dengan anak usia dini. Nah, yang terakhir itu adalah model komunikasinya. Nah, guru dapat memahami model komunikasi yang kompleks dan interaktif. Maksudnya di sini komunikasi antara guru dengan anak
anak dengan anak dan anak dengan guru. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda, nama saya Sinta Nuria. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Bunda Tia Aprilia, yaitu yang berjudul teknik perkembangan bahasa aktif, produktif, serta reseptif untuk anak usia dini di sekolah. Nah, saya akan melanjutkan yang bagian C dan D-nya. Bagian C, teknik pengembangan bahasa aktif dan pasif anak usia dini. Banyak cara yang dapat dilakukan guru agar anak dapat mengembangkan keterampilan bahasanya. Nah, sehingga anak mampu berbahasa dengan benar dan baik seperti yang terangkum dalam bahasa aktif, reseptif, dan aktif produktif. Dalam pelaksanaan pengembangan bahasa menurut kurikulum TK 1976 yang sudah disempurnakan, secara jelas diuraikan bahwa pengembangan bahasa anak lebih ditunjukkan kepada hal berikut, yaitu kesanggupan menyampaikan pikiran kepada orang lain, mengembangkan perbendaharaan kata, lalu menangkap pembicaraan orang lain, dan keberanian untuk mengeluarkan pendapat. Nah, oleh karena itu, dalam praktiknya, kita sebagai guru hendaknya memperhatikan metode atau teknik yang tepat. Nah, di sini ada beberapa teknik yang harus dilakukan gitu untuk mengembangkan bahasa anak. Bercerita, kedua bermain permainan bahasa, ketiga sandiwara boneka, keempat bercakap-cakap, tanya jawab, dan keenam dramatisasi, lalu mengucap syair, kemudian bermain peran, dan terakhir adalah karya wisata. Jadi melalui teknik ini itu guru diharapkan mampu menumbuh kembangkan kemampuan bahasa anak. Nah, guru sebelum menemukan pembelajaran yang akan dilakukan haruslah memperhatikan beberapa kriteria pembelajaran. Kriteria tersebut antara lain adalah bahan pembelajaran ada di sekitar anak, bahasa berada pada taraf perkembangan anak usia, dan inti permasalahan ada dalam pikiran anak. Baiklah, saya akan sedikit menguraikan dari beberapa teknik atau metode yang dimaksud tadi ya. Ada 4 yang saya uraikan ya. Yang pertama adalah bercerita. Pertama itu bercerita ya. Bercerita merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk anak usia dini. Nah, bercerita dapat menumbuhkan minat baca pada anak, juga dapat menumbuhkan daya tangkap, imajinasi, dan menumbuhkan daya fantasi, serta menumbuhkan rasa senang dan memperhalus budi dan sebagainya ya. Jadi dalam pelaksanaan bercerita dapat dilakukan dengan menggunakan alat peraga dan tanpa alat peraga. Nah, kita bagusnya pakai alat peraga ya untuk imajinasi lebih berkembang. Itu seharusnya kita pakai alat peraga. Nah, ada alat peraga yang mampu menumbuhkan daya imajinasi, rasa senang, dan daya fantasinya, yaitu alat peraganya menggunakan buku gambar, papan panel, dan membaca buku lain-lain ya. Pada suatu hari, Laila bilang sama ibunya, tuk 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 tuk. Ibu, apa Laila? Ibu, aku mau cat air baru. Cat air? Iya bunda, aku mau belajar melukis. Aku kan senang melukis bunda. Oh iya boleh, tetapi alangkah baiknya kalau Laila belajar menabung. Karena dengan menabung kita akan belajar hemat. Oh iya ya bunda, baiklah aku akan belajar menabung. Ya.
Yang kedua adalah permainan bahasa. Permainan bahasa itu adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan anak dengan penuh ekspresi dan yang tepat, memberikan kesenangan karena secara aktif, imajinatif dan rekreatif, anak dapat mengekspresikannya dalam bentuk gerakan spontan dan penuh keceriaan. Jadi bermain itu memang identik ya dengan dunia anak. Permainan juga dapat menggunakan alat maupun bisa digunakan untuk sarana bermain sekaligus sarana belajar bagi anak-anak. Cara memainkannya yaitu minta anak untuk menggelindingkan bola pingpong, lalu mengambil pertanyaan yang terdapat pada jatuhnya bola pingpong dan minta anak untuk menjawab pertanyaan yang dia ambil seperti ini. Siapakah Bapak Pandu Dunia? Yaitu Robert Baden-Powell. Yang ketiga adalah sandiwara boneka. Sandiwara boneka itu adalah salah satu bentuk kegiatan pengembangan bahasa anak. Dengan sandiwara boneka, anak selain mendapatkan hiburan, yakni sebuah pertunjukan boneka yang disertai dengan cerita, sekaligus juga dapat mengembangkan daya imajinasi dan gagasan melalui bahasa. Nah, yang terakhir itu adalah karya wisata. Nah, dalam pemilihan metode, guru harus memperhatikan karakteristik tujuan yang akan dicapai dan karakteristik anak yang akan diajar ya. Nah, metode karya wisata adalah salah satu metode yang dapat dilakukan guru anak usia dini dalam melakukan pembelajaran. Dalam kegiatan tersebut, anak secara bersama-sama diajak ke suatu tempat dalam rangkaian belajar sambil berwisata ya. Dalam teknik pengembangan bahasa yang sudah saya uraikan tadi, guru dapat memilih salah satu atau gabungan dari beberapa metode yang sesuai. Hal ini hendaknya disesuaikan dengan kemampuan yang ingin dicapai, fasilitas belajar mengajar yang digunakan, minat anak, kemampuan anak, serta lingkungannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya digunakan prinsip-prinsip tertentu agar pengajar dapat dilakukan dengan jelas. Prinsip tersebut diuraikan sebagai berikut menurut Depdikbud 1996. Pertama adalah bahan latihan. Percakapan diambil dari tema atau lingkungan anak. Kedua, kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada kemampuan yang hendak dicapai dan dapat mungkin dikaitkan dengan tema. Yang ketiga adalah anak diberi kebebasan dan menyatakan pikiran dan perasaannya serta ditekankan pada spontanitas. Yang keempat, guru harus menguasai metode atau teknik pelaksanaan. Yang kelima adalah komunikasi antara guru dan anak dilakukan secara akrab. Yang keenam adalah guru memberikan contoh teladan dalam cara menggunakan bahasa. Yang ketujuh adalah bahan pembelajaran mengandung isi untuk mengembangkan intelektual, emosional, serta sesuai dengan taraf perkembangan anak dan lingkungannya. Kemudian yang yang kedelapan adalah tidak dibenarkan memberikan huruf beserta bunyi secara satu persatu per huruf ya, melainkan melalui kata yang di dalamnya mengandung huruf yang akan diperkenalkan.
Suatu ketika, kupu-kupu sedang berjalan-jalan di sekitar hutan. Dia mendengar suara hentakan kaki gajah berjalan ke arah kupu-kupu. Bam! 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 Siapa punya gajah di sana? Tolong aku. Mendekatlah ke sini kupu-kupu, jangan takut. Jangan injak aku, gajah. Keesokan harinya, Katak sedang berjalan-jalan menyusuri hutan. Namun terdengar suara dari sahabatnya yang sedang membicarakan kupu-kupu. Apa yang sedang kalian bicarakan, teman-teman? Hah, Katak? Hah? Iya, saya. Di hutan ini ada seekor gajah yang sangat sombong dan juga usil. Benar teman-teman, badannya sangat besar dan dia punya belalai yang panjang dan juga kaki yang besar dan kuat. Saya juga punya kelemahan dan butuh teman gajah. Benar sekali Katak. Maafkan aku ya. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Baiklah, maafkan kami ya sudah mengerjaimu. Kami tidak bermaksud jahat, hanya ingin memberimu sebuah pelajaran. Oke, selanjutnya yang D, yaitu pengenalan membaca dan menulis pada anak usia dini. Orang tua dan pendidik harus dapat membantu merealisasikan potensi anak untuk menimba ilmu pengetahuan, bakat, dan kepribadian utuh. Proses belajar yang mengajar yang baik adalah jika anak berinteraksi dengan pendidik, yaitu orang tua dan guru. Maka pendidik harus pandai menciptakan situasi yang nyaman, membangkitkan semangat belajar, dan anak antusias belajar dengan memberikan metode pengajar yang tepat. Nah, jika tipe belajar anak lebih aktif melalui alat pendengarnya, maka anak dianjurkan dengan mendengarkan kaset yang diselingi dengan menunjukkan gambar. Nah, atau dapat juga dengan memutarkan video agar anak dapat melihat visual dengan jelas apa yang terjadi. Dengan demikian, tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai. Untuk mengenalkan tulisan pada anak dapat dilakukan melalui lagu-lagu anak yang diperdengarkan kepada mereka. Nah, kemudian melalui lagu anak dengan menggunakan kata-kata distinktif, yakni dengan menggunakan bunyi-bunyi akhir yang mirip secara berangsur-angsur, anak akan mempunyai kesadaran bahwa bunyi-bunyi akhir pada kata tersebut mempunyai suara yang hampir sama. Nah, dari bunyi tersebut, bunyi yang hampir sama tadi, secara tidak sengaja anak mengenal bunyi kosakata struktur.